Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nuria dari kelas B, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu Filsafat dan Sejarah Matematika oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Konsep filsafat dan dasar fikih filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata philosophia ditransformasikan ke dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Arab disebut falsafah, falsafat atau filsafat dalam bahasa Indonesia, dan filosofi dalam bahasa Belanda dan Jerman. Secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai macam persoalan, seperti pengetahuan, akal pikiran, eksistensi, dan bahasa. Dalam arti lain, filsafat berarti suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan sesuatu pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah. Dengan kata lain, dalam filsafat tidak terdapat eksperimen atau percobaan, tapi filsafat itu mengemukakan masalah secara persis melalui solusi serta memberikan argumentasi atas solusi tersebut. Menurut Immanuel Kant, ia mendefinisikan bahwa filsafat merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan, dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Kemudian, menurut Langeveld, filsafat adalah ilmu tentang masalah dinal dan menentukan, yaitu masalah makna keabadian, makna eksistensi, dan ketuhanan. Kemudian, Andrea Arcara mengemukakan bahwa filsafat adalah sebuah refleksi secara intens dan mendalam untuk mengetahui penyebab apa dan menanyakan pertanyaan seperti mengapa ataupun hal lain yang merupakan bentuk refleksi dan realitas. Makna filsafat yang diartikan René Descartes lebih religius. Ia mengemukakan bahwa filsafat adalah kumpulan seluruh pengetahuan Allah. Kemudian manusia dan alamlah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Selain itu, asal atau dasar segala sesuatu ialah air menurut Thales, udara menurut Anaximenes, api menurut Herakleitos, bilangan atau angka pendapat Pythagoras, atom-atom dan ruang kosong menurut pendapat Le Kipor dan Demokritos, dan terjadi pencampuran antara empat unsur utama yaitu udara, api, air, dan tanah yang memiliki sifat yang berbeda menurut pendapat Empedokles. Dan masih banyak sekali pendapat yang mencoba untuk mendefinisikan pengertian filsafat dari banyak sudut pandang dan perspektif. Yang pertama, adanya pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat. Misalnya mito kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dan dikalahkan oleh logos. Maka logoslah yang menjadi penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua, adanya rasa ingin tahu. Karena mitos hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir secara rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang lebih.
keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan sebagainya. Yang ketiga, keheranan. Banyak filsuf yang menyatakan bahwa rasa heran manusia, atau di dalam bahasa Yunani disebut taumasia, sebagai pendorong timbulnya filsafat. Keheranan menyebabkan manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian. Yang keempat, adanya kesangsian. Agustinus dan René Descartes menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Manusia merasa heran, kemudian ragu-ragu dengan kemampuan indranya, di mana kepastian dapat ditemukan. Untuk itulah, manusia kemudian berpikir secara mendalam dan komprehensif. Yang kelima, kesadaran dan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama jika dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat terutama saat menghadapi penderitaan. Dengan kesadaran akan keterbatasannya, manusia memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Yang keenam, ada rasa kagum. Manusia memiliki rasa kagum atau tauma pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kekaguman itu kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta itu sebenarnya seperti apa. Bagaimana asal-usulnya? Ia juga berusaha mengetahui dirinya sendiri mengenai eksistensi, hakikat, dan tujuan hidupnya. Menurut Nur Al-Fadil-Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni yang pertama universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak ada aspek tertentu saja. Yang kedua radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Menurut pendapat lain, filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja atas apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh atas sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi oleh manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran atau kelayakan dan kebaikan. Yang kelima ada spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandalan dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Nah, filsafat memiliki 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan segala sesuatu yang ada. Maksud ada memiliki 3 pengertian, yaitu ada dalam pikiran, ada dalam keyakinan, dan ada dalam kemungkinan. Yang kedua ada objek formal. Objek formal merupakan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Objek formal ialah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif, atau usaha mencari keterangan secara radikal, atau mencari sesuatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya.
Peranan filsafat yang pertama yaitu filsafat sebagai pendobrak. Berabad-abad lamanya, intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara tersebut, manusia terlena dalam alam mistik yang penuh sesak dengan hal-hal yang serba rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu dan tembok tradisi tersebut. Meskipun pendobrakan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, filsafat sebagai pembebas. Filsafat bukan sekedar mendobrak pintu penjara tradisi yang penuh dengan mitos, tetapi juga membawa manusia keluar dari kekangan tersebut. Filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis. Filsafat juga membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Filsafat juga membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak kritis, yang membuat manusia mudah menerima kebenaran semu yang menyesatkan. Yang terakhir, peranan filsafat yaitu filsafat sebagai pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang fisik dan dangkal dan membimbing manusia untuk berpikir secara luas dan mendalam. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih dan membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis.